Maksud gue gini ya, point of view gue adalah dulu kita juga menuhankan AFF kok. Iya, setuju gue. Tahu perasaannya seperti sekarang. Oke, negara-negara kayak Kamboja, Timur Leste, mereka nggak punya pertandingan kompetitif lain selain AFF Itu doang. yang mereka tunggu-tunggu ya. Kalau kita kan Piala Asia di kantong, Piala Dunia bentar lagi. Netizen kita punya ketakutan kalah aja sebenarnya. Benar. Itu ketakutan benar. utamanya adalah Iya. kita kalah apalagi sama Malaysia sama Thailand gitu. Wah, habis kita ya kan. Pasti di apa Vietnam diceng-cengin itu udah pasti kan. Gua dengan segala keyakinan gua kalau kita menurunkan skuad yang sama persis dengan yang kita lakukan di Piala Dunia, merem juga juara itu. Iya. Tim yang berada di peringkat 3 ronde 3 kualifikasi Piala Dunia ini akan tanding di Asian Cup atau AFF yang dulunya disebut. Seperti apa? Apakah penting? Apakah tidak? Apakah bagaimana? Kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Tim yang katanya nggak usah lah main di AFF, kata orang banyak gitu. Itu saking, tapi emang brengsek tuh ya. Si ini tuh yang sering ngomong tuh akun Twitter unmagnetism. Oh, unmak. Dia kan di-spill dia. Banyak banget kasus, abis kena kasus lagi. tapi lucu sih aja gue. Lucu sebenarnya lucu, cuman lucu aja. Udah terlanjur jadi public enemy aja. Bukan, sebelum ini dia tuh nggak muncul karena dibilang buzzer Anies. Ya pokoknya sampah lah tweet-tweetnya. Ya, tapi tolol part gitu. of hiburan aja Iya. sebenarnya. Terus sekarang kena lagi tuh yang baru. Apa? Pas lawan Arab, dia kan foto sama yang menang. Siapa yang menang? Iya, SM? di-spill kan. Iya, gara-gara dia pakai baju KW. Pakai baju KW. Pecinta. Si Unmak. Ada akun jersey Ligina itu kalau nggak salah jersey lawas Liga Indonesia tuh komen. Ya akun segede lu pakai jersey KW minimal mikir intinya kayak gitu iya. lah. Gitu. Jadi dia hilang sekarang nggak muncul lagi. Baru muncul kemarin tuh pas lawan Arab. Karena mukanya ke-spill juga. Iya, mukanya ke-spill. Oh, udah ketahuan. Udah ketahuan mukanya. Iya. Mukanya udah ketahuan. Dia kan kena kasus terus lama lah hilang beberapa minggu. Muncul lagi pas lawan Arab tuh akunnya. Berbacot lagi lah. Pas selesai lawan Arab kena lagi, hilang lagi sekarang. Goblok anjing gue bilang. Tolol. Tapi perbahasan yang lebih penting daripada akun unmak itu adalah tapi itu nge-spill mukanya tuh merusak imajinasi gua akan bukan foto profil aja. Dia foto profilnya sama Kim Jong Un pakai sorban aja. Terus komennya tuh lucu-lucu. Jadi gua kebayang kalau Kim Jong Un yang ngomong tuh lucu. Pas ke-spill tuh ngerusak imajinasi gua anjing. Sama kayak novel dijadiin film ya. Itu aja bener. Gue bilang orangnya gendut gitu gue bayangin kan. Maksudnya elah. Ternyata biasa aja. Manusia normal. Gak entertain gitu ya perawakannya. Perawakannya bener. Padahal lucu banget itu kalau kebayangin si foto profil yang ngomong. Yang lucu tuh ada Sons of Yogi di Twitter. Itu beneran lucu tuh orangnya. Soalnya tweetnya suka ngeselin gitu dia. Cuman emang orangnya kayak ngeselin gitu. Itu cocok. Oke, ini kan lagi rame. Karena sebentar lagi AFF, nanti kita bahas lebih detail lah soal skuadnya dan lain sebagainya gitu. Cuman yang lagi rame juga ada beberapa nama daftar sementara yang udah dipanggil. Tapi reaksi netizen tuh bukan lagi berkutat pada kok pemain ini yang panggil bukan pemain ini, tapi lebih dari itu ngapain masih ikut? Itu kan bentuk kita berpartisipasi dalam ASEAN gitu loh ya. Biar kita nggak diusir ya. Iya. Gue bingungnya itu kenapa orang. Maksud gue gini ya, point of view gue adalah dulu kita juga menuhankan AFF kok. Iya, setuju gue. Tahu perasaannya seperti sekarang. Oke, negara-negara kayak Kamboja, Timur Leste, mereka nggak punya pertandingan kompetitif lain selain AFF Itu yang mereka tunggu-tunggu ya. Kalau kita kan
Piala Asia di kantong. Piala Dunia ntar lagi. Aman gitu. Cuman buat negara-negara lain kan nggak bisa kita mukul rata kayak gitu kan, Do. Lu gimana ngelihat Lagi kayak Kamboja, bacotan? mungkin tuh main di Piala Asia tuh ya. Ya tapi Iya lagi. ya menurut gua sih balik lagi ya kalau mereka kayaknya biasa aja juga karena supporternya juga nggak segimana-gimananya juga dibanding kita. Tapi ya untuk fokusnya ke kita yang udah nggak usah main AFF dan lain-lain ya nggak bisa lah. Nggak bisa kan? Tetap kita harus main, justru kita harus ngebuktiin nih di sini ya kan, kalau ternyata lapis 2 kita atau pemain kompetisi lokal kita pun mampu bersaing, itu satu poin. Iya. Poin lainnya adalah ini kan bisa jadi scoutingnya Sintayong bener. untuk nambah memperdalam skuad Siapa yang layak? siapa yang layak untuk masuk dalam skuad Piala Dunia The ini real kan. squad, ya. Iya, dalam skuad skuad Piala Dunia lah. Iya, Skuad iya. Piala Dunia kita ini kan siapa yang patut dimasukin, siapa yang patut digeser ya dilihatnya dari AFF, karena kalau dari latihan lu nggak bisa menilai, karena balik lagi sebagus-bagusnya di latihan ketika lu kompetisinya udah level Asia bahkan ini dunia gitu akan beda, tekanannya, determinasi lawan juga akan beda, dan AFF ini bagus untuk pencarian bakat-bakat Seleksi lah ya. muda. Gue sih berharap bakat-bakat muda bahkan ya U20, pemain-pemain yang tampil di U20 dikasih kesempatan juga. Jadi yang memang benar-benar potensi punya masa depan yang cerah untuk timnas kita, dan pemain-pemain yang bagus tapi belum dapat cukup kesempatan untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia patut dicoba di AFF. Karena gue lihat ada nama, ya gue inget di Persib aja lah ya, ada Ferdiansyah, ada Kakang Rudianto sama Robi Darwis. Yang menarik yaitu pemain tergolong muda lah, Don. Cuman ada lagi yang di atasnya kayak Beckham Putra, itu kan tergolong muda tapi dia nggak dipanggil. Maksud gue ngelihat dari daftar umurnya memang nggak muda banget sih, Do. Kayak 19 sampai 21 lah. Ya muda lah, itulah untuk sepak bola muda. Muda ya. Tapi maksud gue nggak yang kayak di bawah U20 semua gitu. Ada yang 20, 21. Cuman poinnya adalah ini hal yang positif gitu, dan nggak seharusnya netizen marah apa sih, nggak seharusnya ngenyek lah kayak ngeledek. Karena netizen kita punya ketakutan kalah aja sebenarnya. Benar. Itu ketakutan utamanya adalah kita kalah apalagi sama Malaysia sama Thailand gitu. Wah, habis kita ya kan. Pasti di Vietnam diceng-cengin itu udah pasti kan sama akun-akun luar gitu. Dan menurut gue sih ya nggak apa-apa kalah juga gitu. Bodo amat. Yang penting kita ketemu ada level permata baru gitu, kita ketemu bakat-bakat baru, kita ketemu potensi-potensi baru, itu lebih penting dari sekedar menang apa kalah. Karena perdebatannya seharusnya udah bukan lagi nggak usah ikut lah ngapain, tapi perdebatannya harus berfokus pada bakal buat apa nih? Itu kan fungsi ajang balik lagi. Ini, iya, fungsinya apa nih? Apakah murni menggugurkan kewajiban sebagai masyarakat ASEAN? Apakah kita mau menyeleksi yang tadi lo bilang, pemain yang sekiranya berpotensi dan layak buat masuk skuad di kualifikasi Piala Dunia? Apakah memang ini cuman bagian dari menggugurkan kewajibannya STY doang? Cuman apapun itu, gue ngerasa ya udah, memang ini nggak usah songong lah King Indo ya kan. Iya, kita dulu pernah ada di posisi ini kok gitu. Kita dulu pernah menuhan-nuhankan ini untuk berharap jadi juara gitu, tapi ya di fase ini pun pada akhirnya kita nggak juara juga nggak apa-apa juga. Nggak masalah karena gue dengan segala keyakinan gue kalau kita menurunkan skuad yang sama persis dengan yang kita lakukan di Piala Dunia, merem juga juara itu. Pasti juara. Pasti juara. Nggak tanpa keraguan lah kalau skuad. Tapi kan balik lagi, ya buat apa gitu? Nggak punya urgensi juga. Jaijes ngapain gitu? Jaijes ngapain? Lawan Kamboja. Lawan Kamboja, lawan Laos gitu ngapain? Jaijes, Mes Hilgers. Mending dikasih kesempatan untuk pemain-pemain muda kita yang perlu jam terbang, perlu ngerasain kompetisi yang kompetitif gitu, yang pressure-nya tinggi. Buat pengalaman mereka, buat jam terbang mereka, ya itu udah mainin. Kalau juara ya bonus, berarti memang ternyata lapis 2 kita layak gitu ya untuk dimasukkan ke starting. Ya nggak ada negatif ya gitu. Nggak juara juga pasti ada nama-nama yang muncul gitu loh. Atau nama-nama kayak ya nama-nama lama yang udah hilang gitu, mungkin Sadil, mungkin si Rejaldi misalnya, siapa jadi tempat mereka untuk bounce back gitu. Bisa juga kan jadi. Gitu. Atau yang berharap romansa, kayaknya kalau misalkan dulu Rezaldi zaman-zaman SEA Games ada di squad, sekarang
mantep kayaknya. Nah, ini bisa jadi gitu kan. Gitu dan membangun kepercayaan, apalagi kalau gue yakin sih siapapun yang dipanggil gimana pun skuadnya lolos grup kita. Lolos grup. Lolos grup sih yakin gua. Pasti ya. Pasti sih Pasti sih. kalau level Saat ini sama Timor Leste, Kamboja, Brunei. Myanmar. Kita di situ pasti lolos. Merem itu kita. bahkan gue bilang sama Malaysia juga kita bukan levelan sih Malaysia sih. Enggak lah, bukan lah. Malaysia mah berapa level Mungkin di bawah mungkin kita. level iya jelas kalau itu. Mungkin levelnya di Thailand sama Vietnam aja sih. Kita. Iya. Iya. Kalau untuk yang akan main nih Iya. akan berat di Akan Thailand main sama Thailand Vietnam dan sih. Cuman sekarang kan Malaysia banyak juga naturalisasi liganya tuh. Ya, Tapi tapi itu kan udah kita. Pandai. Iya sih. Terus ya makanya gue sih berharap Beto. si Malaysia atau Thailand gitu nurunin bener-bener skuad terbaiknya mereka ya. Karena biar kita jadi tertantang kita ya. jadi Tahu kualitas ngukur, drill iya, ya. Segimana nih pemain yang terjun di sini segimana. Itu masih juara juga emang drill king Indo berarti kalau gitu. Sintayong. Sintayong. Pak. Sintayong. Udah terlalu gampang lah di Asia Tenggara. Tapi enggak Dia mau ke Afrika. Togo. Trinidad Ada biskuit Tobago. Togo tuh. Kutopia ya. Bingung milih pemainnya. Baju kegedean semua ya. Tapi buat penonton, buat masyarakat seperti kita, menurut gua adalah ada 2 poin utama yang bisa dijadiin sebagai apa ya? Bukan tolak ukur, mungkin sebagai sikap. AFF nih mau diapain sama kita? 1, lu bisa buat ngebantuin Sintayong menyeleksi pemain lah ibarat. Ya. Bersuara lah, bilang, iya let's say bilang, ini nih bagus nih, bisa nih dicoba kasih kesempatan dan lain sebagainya. Itu bisa karena mungkin akan muncul nama-nama underdog seperti Malik Rizaldi dan lain-lain. Gue sih masuk ke berharap squad yang gitu kan. yang diberi kesempatan tuh kayak Malik ditaruh Iya, mainin Sananta Iya, kita kasih Hoki, nggak kesempatan apa-apa Hoki, gitu. nggak apa-apa Iya, yang nama-nama yang udah ngerasain atmosfer kualifikasi Piala Dunia dikasih kesempatan tuh nggak apa-apa Iya. karena nggak bisa dipungkiri jam terbang mereka walaupun nggak main gitu ya lebih ada Lebih gitu. ada, iya benar. Karena di klub juga at least mereka reguler. Gitu. Bahkan gitu. kalaupun misal Renders gitu mainin aja Renders coba Oh iya Iliano ya. Masuk kalau boleh sama si Kalau boleh. Zole. sama Zole. Dan poin keduanya adalah kita bisa lebih apa ya? Let's say kita bisa lebih kenalan sama Sintayong dari pendekatan taktik dengan sepak bola yang lebih santai lah bisa dibilang. Itu kan ini karena kan ini di bawah komando STY juga. STY. AFF atau ASEAN Cup ini di bawah komando STY. Jadi sebagai penonton kita bisa lebih kenalan dengan taktik dan formasi Sintayong. Sebenarnya pengennya dia kayak gimana sih? Karena kan dari kita masih banyak yang bertanya-tanya. Maunya gimana Karena sih kalau di mainnya? kualifikasi Piala Dunia itu ada pressure untuk menang Iya, ya. dan level lawannya juga sulit untuk kita mengembangkan taktik gitu loh, Do. Ketika kita kembali lagi ke AFF dan bakal tahu kayak gimana permainan Sintayong berjalan dengan level lawan yang ada di bawah kita, otomatis permainan dan keinginan Sintayong bakal keluar dan kita bisa nilai gitu di situ. Ya nggak pokoknya ini nggak ada menurut gua nggak ada negatifnya juga gitu. Jadi kalaupun juara gitu loh fans atau yang anti Sintayong juga seneng gitu happy kan yang anti naturalisasi. Bung Toel happy. Bung Toel happy gitu terus siapa lagi satu lagi ada adalah bangsat-bangsat itulah. Yang fans kita juga happy gitu kita juga happy Indonesia menang enggak. Ya udah Pun kalah juga ya lu makan aja tuh Piala AFF ya kan. Gua mah Piala Dunia kan. Maksud gua kayaknya kita terlalu takut terlalu takut kita nggak pernah juara AFF nih ya kan posisi kayaknya gua mau coba membaca psikologi masyarakat nih orang kita nggak pernah jual Piala AFF terus kalinya kita ikut lagi kita dengan squad yang nggak squad yang kita yakini gitu ya. Jadi kayak gak usah ikut terbelakang lah gitu ntar abis gua sama Malaysia sama Thailand dan Vietnam. Itu fans-fans yang ngebacot di ini makanya dia takut. Itu. Maksud gua maksud gue sih santai aja gitu loh. Sepak bola tuh bukan sesuatu yang lu bisa menang setiap game enggak. Jadi ya ketika emang tipenya knockout dan kalah gugur ya udah kita berarti memang belum layak untuk jadi juara dengan squad kita yang ini sesimpel itu aja udah. Jangan alergi aja sih sama yang namanya kekalahan dan harus ditetapin bahwa kita harus zero expectation di AFF ini karena target kita bukan ini. Ini jauh
sangat jauh di bawah target sesungguhnya. Iyalah. Kita yang Lu juara AFF juga peringkat FIFA nggak kenapa-napa nggak gitu. naik, karena Iya. sekarang sih udah dihitung, cuman tetap dikit banget katanya Friendly poinnya. match kali ya dihitungnya. Ya mungkin Pokoknya dikit lah. 0, sekian 0, sekian. Iya, Enggak. kayaknya deh. Ya lu misal 129 ya mungkin lu juara cuma jadi 127 gitu. Atau 128. Iya. Tapi kalau di misalkan Amerika Selatan gitu, kayak pertandingan Kolombia, Brazil, Argentina ada gak sih? Apanya? Kayak gini, kayak ASEAN gini. Asia Timur deh, gak usah jauh-jauh. Cina, Jepang, Ya ada dong. Ada nggak ya? Korea, ada nggak dong? Coba. Oh nggak ada. Dia langsung Asia, AFC dia. AFC doang. Euro. Soalnya emang AFC negaranya apa lagi, Ji? Ya enggak, maksud gua kan kita Kayak Eropa Asia. Timur gitu ya. Iya, Eropa Nggak ada. Nggak ada. Ya kayak misalkan nih Amerika Selatan dah. Nggak ada. Brazil, Kolombia, Argentina, terus Meksiko. Nggak ada, Meksiko dia nggak, adanya Meksiko Copa baru gabung America. Nggak ada. doang. Dia mah udah. Ya kita AFC lah. Kok kita AFC. Karena kalau di Eropa gue tahu karena sekarang udah ada Confederation kan. Ya, Confederation. Dan Asia katanya pengen niru itu tuh. AFC tuh pengen bikin Confederation League. Dari banding AFF gitu. Apa tetap ada AFF? Nggak tahu, cuman intinya adalah pengen ini kan beda, ibaratnya beda kepala ya AFF sama Ya. AFC. Ada organ Shopee. Sabar ya. Dah. Nah, Ibaratnya kan beda kepala do AFF sama AFC, tapi wacananya AFC itu pengen bikin semacam Confederation League untuk memfasilitasi negara-negara yang seperti tujuan Eropa juga kayak negara-negara Kamboja Untuk ngisi mungkin. kekosongan Iya. international break Iya, lah ya. Iya, dan ngasih level kompetitif ke negara yang sulit buat capai di level itu gitu loh, Do. Dan ya menurut gue sih nggak apa-apa sih. Hmm. Dibanding AFF yang ngide. AFF ngide juga ternyata kita pikir-pikir kan. Masalahnya dia Asia Tenggara doang gitu loh. Iya, Kayak event tahunan. Tapi ya itu salah satu budaya sih ya. Jadi Iya. itu udah jadi budaya juga gitu. Tapi kan kalau lebih kayak gitu kan lebih enak. Kita bisa tetap menyaksikan squad-squad utama kita. Iya, Tapi untuk AFF kita nurunin pembinaan usia mudanya Iya, di situ. Itu nggak masalah juga sih. Tapi gue setuju sih karena jadi makin banyak kompetisi, timnas kita makin terasa. Gitu. Dan makin banyak yang muncul ya Iya, nama-nama itu sebenarnya. itu. Yang penting itu kalau kita bahas menyinggung sedikit regenerasi ya, Iya, ya dari situ juga. Dari situ juga salah satu muncul-muncul pentingnya kompetisi. pentingnya kompetisi muncul pemain hebat tuh bisa Karena dari situ. apa ya, tekanannya beda, pendewasannya beda ketika AFF yang main negara lain pemain senior gitu. Tapi kita nampilin pemain junior, otomatis dia bakal keasah di situ Itu kan. itu poinnya di situ. Iya. Dia udah nggak kaget ketika ketemu nama-nama besar gitu. Iya ya, dan jadi bagus dan positif aja gue ngelihat. Nggak ada negatif. Gak kalau ada menurut gua. negatifnya kan. AFC ini juga bilang bahwa si kompetisi Confederation ini bakal dibikin 2005 atau 2026 gitu. Tapi masih masa penjajakan gitu. Masih Masih pilot lah ya. iya, masih direncanain lah pokoknya. Cuman gue sih berharapnya secepat mungkin gitu ya. Gue berharap secepat mungkin supaya ya international break kita bukan cuma nyari lawan-lawan doang. Ya, gitu. emang ada di fasilitasi dan diwadahi. Iya, karena kan sekarang kalau negara Eropa kan udah dikit. Negara Eropa tuh udah nggak selalu nyari kompetisi, nggak selalu nyari lawan sparring lah ibaratnya. Mereka udah ada Confederation League. Ketika Confederation League lagi off baru dia nyari lawan gitu. Dan ya bagus lah, jadi jangan cuma negara-negara kayak ya Myanmar, Vietnam. Ya Asia Tenggara itu Iya, aja Asia lah. Tenggara Kita AFF tuh bulan depan kan ya? bulan depan Desember. Nggak cuma berharap sama AFF doang gitu. Karena AFF kan sok banget lagi AFF yang tetap ada kuotanya gitu, tuh selalu ada satu negara yang nggak lolos antara Brunei, Kamboja Iya, atau apa? Iya ya. ya Brunei, Kamboja, Laos, Timur Leste. Timur Leste. Iya ya. Iya. Ada kualifikasinya gitu loh. Selalu ada satu tim yang nggak main. Enggak, entar dulu nih. Kualifikasinya dinilai dari kita kayaknya nggak pernah kualifikasi AFF. Kayaknya Gue gak ngerti lah cara sistem penilaiannya, tapi ya mungkin biar genep Ji. iya. Pokoknya intinya itu. 10 gitu ya. Iya. Ya mungkin gitu. Atau 8 atau 10 sih. Ya nggak pokoknya tahu. kalau ganjil kan grupnya beda jadinya iya. kan. Jongjot itu. Bikin Grupnya. liga aja ya.
Nah, maksud gue kalau mas kalian bikin liga aja ya. Ini itu Liga Negara ya. Liga Asia Tenggara. Ayo. Iya. Ligas namanya Liga Asia Tenggara. Liga Semanli. Itu cuman ya apapun itu AFF atau Asian Cup tetap nggak apa-apa dan penting lah. Pentingnya kepentingan yang lain. Ya kita itu nikmatin aja. Enjoy aja, yang penting timnas main, kita ada tontonan. Tonton, nikmatin. Jangan demanding berlebihan lah kalau di AFF udah nikmatin aja. Jangan bacot keluar-keluar kalau kalah lawan Myanmar. Santai aja, men. Nah, ya masalahnya AFC kita bisa ke hampir playoff Olimpiade. Masa iya AFF gak menang kan? Ya kan backnya J.I. Ji Iya. aja. Ye, bukan masalah itu. Bahkan Rizky Ridho pun kayaknya nggak dipanggil sih AFF. Enggak kemungkinan. Sayang nih dulu. Takut cedera. Takut cedera. Itu makanya Enggak gue juga sih. mendingan gak usah dipanggil, yang emang starting kita gak usah dipanggil, takut cedera. Gue ngerinya apa-apa. Gue ngelihat nama-nama yang ada di senior dipanggil, nama-nama di kualifikasi Piala Dunia terus dipanggil ke AFF itu nama-nama yang punya catatan. Contoh, Arhan nggak pernah main, Ah, Marcelino nggak pernah main, terus Rafael Strike main tapi Egy bawa nggak perform. ya. Itu nama-nama Egy itu. dibawa pasti. Nama-nama itu yang Hapner katanya dibawa ya. ya kan dia juga jarang main juga gitu. Itu Nathan. dengan Ya catatan. squad AFC lah. Iya, squad AFC dengan catatan lah. Pemain inti tapi dengan catatan untuk mempertajam. Ya karena kalau level udah kelas 1, ibaratnya level pemain timnas kita kelas 1 ya dia fokus ke klubnya pasti. Iya, kayak Jay Kevin Dix. Kawan Nguyen. Anjing ngeri, takut. Main Van Gaal. Verdong takut tuh lawan sapi salih. Udah nggak ada Ji. Itu juga 2010 anjing. Jay Izes ngantongin Canatip. Kata gue. Terasil Dangda loh. Kata- Aduh header sama Jay Izes. Kevin Dix beradu menolak Lamsa. Oke, gitu aja ya pesen kita dari Kong Media. Pokoknya santai aja, nikmatin aja ASEAN Cup atau AFF ini dulunya sebagai ya hiburan aja, tontonan aja. Buat kumpul-kumpul sama keluarga. Karena kan tandingnya jam ramah pasti. Jam Jam ASEAN ramah, jam ASEAN. ramah lah tanding. 7. Iya. Malam-malam jam 8 lah. Iya, malam jam 8. Nikmatin aja, jangan banyak ekspektasi. Kita enjoy aja. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.